Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Sifun setiap hari Rabu dan Kamis. Untuk anak kelas 6A hari Rabu, kalau anak 6B setiap hari Kamis. Tetap semangat anak-anak ya. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat. Sudah berdoa anak-anak? Kalau sudah berdoa, biasanya kalian membaca sholawat Khamsatun. Sekarang mari kita baca yang telah diajarkan Bu Sifun, kita amalkan lagi sholawat Tibil Qulub bersama-sama ya. Ayo bersama-sama anak-anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi anak-anak bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu kali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, semoga Allah mengijabahi doa-doa kita. Kita sehat semuanya. Baik Bapak Ibu guru kalian, kalian semuanya anak kelas 6A 6B dan orang tua kalian sehat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, di sini Bu Sifun akan menjelaskan kelanjutan pelajaran NU. Ya, lanjutan pelajaran NU yang kemarin. Pada saat semester pertama kita telah mempelajari ya pembelajaran NU. Sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran ketiga, yaitu pada semester kedua perjuangan NU. Di situ bisa kalian lihat juga pada halaman 66 sama 67. Di sini disingkatkan Bu Sifun, dirangkumkan Bu Sifun biar kalian lebih jelas. Apa saja perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh NU? Di antaranya yang pertama, anak-anak. Yang pertama adalah di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, warga NU, pejuang-pejuang NU, yang pertama yang dilakukan adalah mendirikan pondok dan madrasah.
Pada saat mendirikan pondok, di situ ada persatuan dari pondok-pondok seluruh Indonesia yang dinamakan Rabitah Masyihat Islamiyah, perkumpulan dari pondok-pondok seluruh Indonesia, dan mendirikan pondok. Dilanjutkan mendirikan madrasah, sanawiyah, dan aliyah. Di situ, di dalam pondok itu sudah termasuk ada sekolah madrasahnya, ada sanawiyah, dan ada aliyah. Dan sekarang sampai berkembang, sudah berkembang, tidak hanya di pondok saja, di wilayah-wilayah negara Indonesia, di wilayah-wilayah di Jawa Timur Indonesia, sudah ada pendidikan yang bernaungan yang diperjuangkan NU itu, yaitu madrasah, sanawiyah, aliyah. Seperti kalian ini sekolah SD Bahrul Ulum, yaitu madrasah. Kalau di naungan NU itu namanya madrasah. Di situ kalian mengikuti kelembagaan yang bernama kelembagaan Ma'arif. Siapa tokoh pejuang Ma'arif yang pertama kali? Yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim. Masih ingat anak-anak siapa Kiai Haji Wahid Hasyim ini? Beliau adalah ayahnya Gus Dur, anaknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri NU pertama kali. Mempunyai putra yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim. Inilah anak-anak tokoh pendiri Ma'arif, lembaga pendidikan Ma'arif. Sehingga sekolah-sekolah NU semuanya materi pembelajarannya mengikuti dari lembaga pendidikan Ma'arif. Apa saja sih yang materi yang ada hubungannya dengan lembaga pendidikan Ma'arif? Kalau di pondok anak-anak, selain ada kitab kuning, selain ada kitab Sulam Safina, ya, ditambah lagi pembelajaran yang ada naungannya dengan pendidikan Ma'arif. Kalian mungkin hafal pembelajaran apa yang ada hubungannya dengan pendidikan Ma'arif itu. Di antaranya akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, sejarah Islam, bahasa Arab, dan di antaranya pendidikan NU atau Aswaja ini. Ya. Yang kedua yang diperjuangkan adalah di bidang ekonomi sosial. Di bidang ekonomi, pejuang NU telah mendirikan syir'ah tijariyah atau koperasi niaga bagi orang-orang Islam. Koperasi niaga ini tidak ada bunga anak-anak, niatnya hanya membantu orang-orang yang membutuhkan. Terus di bidang sosialnya, ini salah satu contohnya lembaga kesehatan, rumah sakit Islam. Ya, di situ telah didirikan rumah sakit Islam, yaitu itu punyanya orang NU anak-anak. Rumah sakit Islam itu. Makanya kalau sekarang itu anak-anak, ibu-ibu yang punya kartu anggota NU, Kartanu, ibu-ibu yang mempunyai kartu anggota Muslimat, semuanya kalau berobat di RS ini mendapatkan potongan harga. Diperhatikan sekarang ini anak-anak. Juga memberikan beasiswa pada anak-anak yatim. Yang ketiga, di bidang seni dan budaya. Di bidang seni dan budaya, anak-anak, yaitu disingkat dengan LESBUMI, Lembaga Seniman Budayawan Indonesia. Apa saja yang dipelajari dalam LESBUMI itu diantaranya pembelajaran kaligrafi,
MTH yang dikembangkan, qasidah dan ishari. Kamu tahu kaligrafi anak-anak? Kaligrafi adalah menulis huruf Al-Quran dengan indah. Ya, menulis huruf Al-Quran dengan indah. MTH, kamu tahu anak-anak ya? Membaca Al-Quran dengan dilakukan dengan suara yang indah, itu MTH. Qasidah juga kalian tahu ya. Biasanya qasidah ini yang dilakukan, yang dinyanyikan adalah lagu-lagu yang bermakna Islami. Isinya adalah Islam. Ishari juga gitu. Apa? Biasanya yang dilakukan adalah solawat dengan diiringi rebana atau terbang. Paham anak-anak ya? Dari A, B, C di sini dilanjutkan Bosifun. Yang dipelajari selanjutnya adalah di bidang politik. Yang D. Pada zaman penjajahan anak-anak, orang NU itu menolak wajib militer. Wajib militer ini ditolak karena yang mendirikan wajib militer ini orang Belanda. Orang NU tidak mau membantu Belanda, diwajibkan untuk membantu Belanda untuk menyerang orang Islam sendiri, orang Indonesia sendiri. Jelas orang NU tidak mau, disuruh mengikuti wajib militer. Terus menolak adanya transfusi darah untuk orang Belanda. Orang-orang Islam, orang-orang Indonesia diminta untuk donor darah, tapi darahnya itu diperuntukkan untuk orang Belanda. Orang NU menolak dengan tegas, tidak mau mengikuti gerakan Belanda, yaitu transfusi darah untuk orang Belanda ini. Di masa revolusi fisik, orang NU memperkuat tentara Islam, berjuang untuk keperluan jihad fisabilillah, untuk kebenaran, ya, untuk negara Indonesia supaya menjadi merdeka, damai dan makmur. Itu yang dilakukan oleh NU. Pada Orde Lama itu pemimpinannya, presidennya adalah Bapak Soekarno dan wakilnya Bapak Muhammad Hatta. Di situ karena yang jadi presiden itu Pak Karno itu dekat pada para kiai pada saat itu anak-anak. Sehingga pemuda-pemuda NU itu dipilih dalam kepemerintahannya Bapak Soekarno itu. Di antaranya pemuda-pemuda NU yang kepilih Kiai Haji Idam Khalid. Dia dipilih oleh Bapak Soekarno sebagai Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Indonesia. Mr. Sunaryo dipilih sebagai Menteri Dalam Negeri. Kiai Haji Yasin dipilih menjadi Menteri Sosial. Kiai Haji Ilyas dipilih menjadi Menteri Agama. Semua kiai-kiai yang dipilih oleh Bapak Insinyur Soekarno. Pada Orde Baru, Orde Baru ini kepemimpinannya Bapak Presiden kita yaitu Bapak Soeharto. Setelah Bapak Soekarno meninggal diganti oleh Bapak Soeharto. Pak Harto menekankan bahwa Pancasila inilah sebagai asas dasar negara Republik Indonesia. Apa saja Pancasila itu terdiri dari apa saja? Kamu harus hafal ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi Indonesia ini terdiri dari beberapa agama, bukan satu agama saja. Ya, terdiri dari beberapa budaya, terdiri dari beberapa agama, tapi tetap bisa akur, tetap bisa saling menghormati. Makanya
orang NU menyetujui dan mendukungnya bahwa Pancasila sebagai asas negara Republik Indonesia, dasar negara Indonesia. Ya. Yang terakhir, reformasi. Pada saat reformasi ini loh anak-anak, yang terpilih menjadi presiden yang keempat adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Masih ingat anak-anak siapa Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu? Dikenal dengan nama siapa? Dikenal dengan nama Gus Dur. Ya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini adalah terpilih menjadi presiden yang keempat negara Republik Indonesia. Anak-anak harus tahu siapa Gus Dur sebenarnya ini. Gus Dur adalah cucunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid. Ya. Mempunyai anak Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini, ya Gus Dur ini. Anak-anak, itulah sedikit atau yang telah dirangkumkan oleh Bu Guru apa saja perjuangan yang dilakukan oleh orang NU. Semoga apa yang telah dijelaskan Bu Guru ini kalian memahami, ya, dimantapkan sebagai tambahan ilmu agama kalian, terutama di bidang aswaja atau NU. Tugas kalian untuk hari ini, apa yang telah dijelaskan Bu Guru tadi, kalian rangkum di buku NU. Kalian tulis yang bagus, ya, yang rajin. Nanti kalau sudah bisa dikirimkan ke Bu Guru. Hanya merangkum saja anak-anak. Nanti latihan soalnya bisa minggu depan. Diulangi lagi sama Bu Guru. Tugas kalian, apa yang telah dijelaskan Bu Guru tadi, kamu rangkum di buku NU yang baik, yang rapi, yang jelas penulisannya. Ya. Saya mohon sudah kelas 6, semua harus aktif mengerjakan. Ya. Semua kalau dinilai begitu pun ada yang tidak aktif. Jadi mulai semester 2 ini untuk menambah nilai kelulusan kalian, kalian harus aktif semuanya. Ya, hanya itu anak-anak. Tugas dari Bu Guru. Selamat mengerjakan. Semoga kalian sehat semuanya. Ibu akhiri. Selamat mengerjakan anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.